Kalau kita dengar kata bela negara, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari upacara bendera, atau mungkin wajib militer kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di lingkungan kampus, bela negara itu punya makna yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental. Yuk kita bedah bareng apa arti sebenarnya. Jadi, apa sih sebetulnya bela negara itu? Sering banget jawabannya itu kejebak di pemahaman yang sempit. Padahal, esensinya justru ada di tindakan kita sehari-hari loh. Terutama, ya bagi para pendidik dan pelayan publik yang ada di pusat-pusat intelektual seperti kampus. Nah, ini dia nih biang keladinya. Di tempat yang harusnya jadi pusat pemikiran kritis, konsep bela negara malah disederhanain jadi cuma seremoni belaka. Pemahaman yang dangkal ini, sayangnya, pelan-pelan mengikis semangat pengabdian seorang aparatur sipil negara. Oke, kita masuk bagian pertama, potret ASN di kampus. Coba kita lihat bareng-bareng. Ada jurang pemisah antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan di lapangan. Coba deh lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, kondisi sekarang ini nunjukin masih ada disiplin yang kendor dan etika pelayanan yang, ya gitu deh, lemah. Padahal di sisi lain, yang kita harapkan itu ASN bisa jadi teladan profesionalisme dan integritas. Nah, kesenjangan inilah yang jadi akar masalahnya. Soalnya, ini bukan cuma soal kinerja, tapi soal contoh yang kita kasih ke generasi berikutnya. Dan ini bukan cuma masalah internal kantor loh, dampaknya itu jauh lebih besar. Mahasiswa itu kan ngelihat dosen dan staf sebagai cerminan nilai. Pertanyaannya simpel, kalau cerminnya aja udah buram, gimana mungkin mereka bisa merefleksikan nilai-nilai kebangsaan dengan jernih? Oke, kita lanjut ke bagian kedua, analisis situasi pakai SWOT. Biar lebih jelas, mari kita petakan apa aja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dari peta ini, kita bisa lihat ada sebuah dilema. Di satu sisi, kita punya modal kuat banget. ASN itu punya payung hukum yang jelas, dan kampus itu lingkungan intelektual. Tapi, di sisi lain ada kelemahan internal, kayak pemahaman bela negara yang masih di awang-awang, dan gak ada tolok ukur kinerja yang jelas. Nah, dari luar ada angin segar, dari peluang reformasi, tapi hati-hati, ada juga ancaman nyata dari budaya individualisme yang bisa bikin kepercayaan publik anjlok. Oke, analisisnya cukup, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Yuk kita masuk ke bagian 3, sebuah strategi penguatan yang konkret dan bisa kita jalankan. Perubahan sebesar ini tentu nggak bisa kejadian dalam semalam. Makanya, strateginya kita pecah jadi 3 fase yang saling nyambung. Jangka pendek buat tindakan cepat, jangka menengah buat bangun sistemnya, dan jangka panjang buat menanamkan budaya yang baru. Langkah pertama, jangka pendek. Kita fokus dulu ke komunikasi dan penyadaran. Artinya apa? Sosialisasi gede-gedean soal makna bela negara yang sesungguhnya. Ini harus didukung sama kampanye yang mengangkat contoh-contoh nyata keteladanan ASN langsung dari lingkungan kampus kita. Setelah kesadaran mulai tumbuh, kita nggak bisa berhenti di situ aja dong. Kita masuk ke tahap menengah, membangun sistemnya. Di sini nih, nilai-nilai bela negara wajib diintegrasikan ke dalam penilaian kinerja, diperkuat lagi dengan pelatihan etika yang rutin, dan didukung oleh budaya kerja yang benar-benar disiplin. Dan visi jangka panjangnya, ini yang paling penting, adalah transformasi budaya total. Tujuannya adalah menjadikan keteladanan ASN itu sebagai DNA-nya kampus. Bela negara bukan lagi sekedar program tambahan, tapi menyatu dalam 3 pilar utama perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lengkap dengan sistem pembinaan karakter yang jalan terus. Setelah semua strategi tadi, mungkin ada yang bertanya, terus bentuk nyatanya gimana sih? Nah, bagian terakhir ini bakal menjawabnya. Kita tarik semua konsep besar tadi ke dalam tindakan sehari-hari yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ini dia wujud nyatanya. Bela negara itu ya datang tepat waktu. Bela negara itu ya dosen yang menyisipkan nilai kebangsaan di tengah-tengah kuliahnya. Bela negara itu ya staf yang melayani dengan tulus dan berintegritas. Simpel kan? Tapi yang paling fundamental, semua ini harus dimulai dari atas, dari teladan para pimpinan. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita dengan sangat kuat. Jadi, bela negara itu bukan soal angkat senjata, tapi soal mengangkat standar integritas, disiplin, dan pengabdian yang tulus dimanapun kita berada. Terutama di kampus, sebagai benteng moral dan intelektual bangsa. Semua penjelasan ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan sederhana, tapi penting banget untuk kita semua renungkan. Terlepas dari apapun peran Anda, mau mahasiswa, dosen, staf, atau masyarakat umum, bagaimana cara Anda membela negara hari ini?